Mengejutkan, Ruslan Buton ditahan. Negara jangan tinggal diam. Mahasiswa UGM diancam. Aparat harus mengusut tuntas, biar adil. Kabar terbaru, pengacara ajukan penangguhan penahanan dan pemanggilan saksi ahli. Tim kuasa hukum Ruslan Buton membenarkan kliennya kini ditahan di Bareskrim Polri terkait permintaannya agar Presiden Joko Widodo mundur. Ruslan kini sudah menghuni rutan Bareskrim untuk 20 hari ke depan, yakni 29 Mei 2020 hingga 17 Juni 2020. Sebelum ditahan, Ruslan sempat menolak berita acara penahanan. Terkait penahanan tersebut, perwakilan kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Taca Singaribun, mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas kliennya. Surat permohonan penangguhan penahanan sudah diajukan ke penyidik dan Direktur Tindak Pidana Bersiber Bareskrim Polri dengan nomor surat 05-ALF RB penangguhan 0520. Kami sudah ajukan permohonan penangguhan penahanan ke penyidik. Selain itu, kami meminta supaya dihadirkan saksi ahli di penyidikan ini, ungkap Tony dalam keterangannya yang diterima Tribun News Sabtu 30 Mei. Tony menilai penyidik sangat tergesa-gesa untuk menahan kliennya. Padahal material yang disangkakan belum tentu pidana. Atas dasar itulah, kubu Ruslan Buton meminta penyidik pemeriksa ahli bahasa, ahli pidana, hingga ahli pemerintah untuk menghentikan perkara. Di sisi lain, berbeda dengan mahasiswa UGM. Panitia diskusi di UGM diteror. IKA FH UNES. Negara jangan tinggal diam. Aparat harus mengusut tuntas. Tindakan teror terhadap mahasiswa yang menjadi panitia penyelenggara diskusi di Universitas Gadjah Mada dikecam oleh banyak kalangan. Salah satunya, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang UNES, juga angkat bicara terkait intimidasi yang dialami panitia diskusi tentang persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Ketua IKA FH UNES, Muhtar Said mengatakan, kegiatan yang diadakan oleh kelompok studi mahasiswa Fakultas UGM itu merupakan kebebasan akademik yang mutlak. Menurut Said, dalam perspektif perguruan tinggi, kegiatan diskusi ilmiah bersifat kebebasan mimbar akademik. Tindakan intimidasi yang mengarah teror, apalagi ancaman pembunuhan, sudah masuk ranah pidana. Ia mendesak kepada aparat penegak hukum segera mengusut tuntas aksi oknum tersebut. Jika sudah ada ancaman pembunuhan, maka ini sudah masuk ranah pidana. Maka penegak hukum harus mengusut tuntas siapa yang mengancam ini. Ini kejahatan serius karena membungkam kebebasan akademik melalui kejahatan. Demikian kata pengejar hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) kepada kantor berita politik Ermol Sabtu 30 Mei. Menurut Said, negara jangan tinggal diam terhadap tindakan intimidasi yang mengarah ke pidana. Bahkan jika oknum yang mengancam para mahasiswa ternyata penyelenggara negara, hal itu dapat membangkitkan pola orde baru. Apabila yang mengancam ada unsur penyelenggara negara, maka ini membuktikan orde baru kembali lagi. Negara jangan tinggal diam. Aparat penegak hukum berkewajiban mengusut pelaku. Demikian kata pria yang juga direktur Side Law Office ini. Dekan FH UGM blak-blakan. Mahasiswa dan pemateri diteror. Orang tuanya diancam dibunuh. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Sigit Rianto, SHLLM, membeberkan kronologi kegiatan di kampus yang berujung pembatalan diskusi. Melalui press release, Dekan FH UGM blak-blakan menyampaikan adanya teror dan ancaman pembunuhan kepada pemateri. Narahubung mahasiswa
dan orang tuanya sejak 28 Mei malam hingga 29 Mei 2020. Padahal, kegiatan diskusi yang awalnya bertajuk persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan, telah diubah menjadi meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Teror dan ancaman berlanjut hingga tanggal 29 Mei 2020 dan bukan lagi menyasar pada nama-nama tersebut, tetapi juga anggota keluarga yang bersangkutan, termasuk kiriman teks kepada orang tua dua mahasiswa pelaksana kegiatan, kata Prof. Sigit. Salah satu pesan teks yang dikirim kepada orang tua mahasiswa penyelenggara diskusi, yakni, "Saya akan bunuh keluarga Bapak semuanya kalau nggak bisa bilangin anaknya." Pesan teks tersebut dikirimkan kepada salah satu orang tua mahasiswa pada 29 Mei 2020 pukul 13.17 waktu Indonesia Barat. Pengirim pesan itu mengaku anggota Ormas di Klaten. Selain mendapat teror, nomor telepon serta akun media sosial perorangan dan kelompok konstitusional Law Society (CLS) juga diretas pada tanggal 29 Mei 2020. Peretas menyalahgunakan akun media sosial yang diretas untuk menyatakan pembatalan kegiatan diskusi, sekaligus mengeluarkan atau kick out semua peserta diskusi yang telah masuk ke dalam grup diskusi itu. Selain itu, akun Instagram Constitutional Law Society atau CLS juga tidak bisa diakses lagi. Demi alasan keamanan, pada siang hari tanggal 29 Mei 2020 siang, mahasiswa penyelenggara kegiatan memutuskan untuk membatalkan kegiatan diskusi tersebut. Pungkasnya, MS Kaban, Presiden Jokowi untuk pertahankan kekuasaan nggak perlu main tangkap orang yang berbeda. Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang dinilai kerap menangkap orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut dia, pemerintah cukup merealisasikan saja janji-janjinya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, terutama janji terkait penanganan wabah COVID-19. Presiden Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan nggak perlu main tangkap pada orang-orang yang berbeda. Cukup dengan merubah distrust menjadi trust. Realisasikan janji saat COVID-19, kata Kaban lewat akun Twitternya Sabtu 30 Mei. Mantan Menteri Kehutanan itu mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan tidak boleh menumbuhkan ketakutan kepada rakyat. Kekuasaan yang seperti ini dapat mempersingkat kekuasaan itu sendiri. Berkuasa dengan menumbuhkan rasa takut pada rakyat yang merdeka biasanya mempersingkat masa kekuasaan. Fakta sejarah, ya begitu, kata dia mengingatkan. Dalam cuitan lainnya, Kaban membandingkan kritikan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi terkait harga BBM. Era Presiden SBY, ada pendemo menulis, BBM naik, SBY turun. Apakah era Presiden Jokowi ini, BBM turun, Presiden juga turun? Paradoks, logis toh, katanya. Dia pun meminta Jokowi segera menurunkan harga BBM untuk mengurangi beban rakyat. Untuk mengurangi beban rakyat, bersegeralah Presiden RI turunkan BBM. Ini hanya harapan, bukan surat terbuka. Turunkan BBM toh, APBN aman. Ada Bu Menko hutang lagi, kata dia. Bagaimana menurut pendapat Anda?